Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Bambang Pramudono selaku dosen pembimbing kami dan Prof. Heru, Bu Aji, Bu Nita selaku dosen penguji kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Nama saya Raihan Pradana. Nama saya Regita Nabila. Kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul pengaruh rasio pencampuran formaldehid dengan polymerik methyl diphenyl disocyanat terhadap kekuatan rekat laminasi bambu, kayu, dan kombinasi. Jadi, ini adalah outline dari penelitian kami yang ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, formaldehid dan PMDI, metode penelitian, dan juga hasil percobaan kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian kami. Di Indonesia sendiri, produk kayu lapis dari tahun ke tahun mengalami kenaikan permintaan yang cukup tinggi. Namun, terjadi penurunan dari industri produksi kayu lapis yang dikarenakan oleh menurunnya ketersediaan dari bahan baku kayu lapis tersebut. Maka dari itu, menurut jurnal yang kami baca, terdapat alternatif untuk menginisiasi kekurangan dari bahan baku pembuatan laminasi, yaitu menggantikan bahan baku kayu menjadi bahan baku bambu sehingga menjadikannya sebagai bambu lapis. Salah satu faktor yang mempengaruhi kekuatan balok komposit adalah perekat. Namun, selama ini belum ada perekat bambu lapis yang memiliki kekuatan rekat yang sama dengan kayu lapis. Untuk rumusan masalahnya sendiri, jadi biasanya digunakan perekat kayu lapis atau perekat komersial seperti formaldehid, urea formaldehid, fenol formaldehid untuk digunakan kepada bambu lapis, bambu laminasi. Namun setelah dilakukan percobaan tidak sama kuat gitu hasil yang dihasilkan oleh kayu lapis dengan bambu lapis, di mana cenderung bambu lapis itu kekuatan rekatnya lebih lemah dibandingkan kayu lapis. Inilah yang menjadi akar permasalahan dari penelitian kami. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian kami, yaitu yang pertama mengkaji pengaruh penambahan polymerik methylene diphenyl disocyanat atau PMDI terhadap perekat formaldehid pada variabel laminasi kayu sengon dan bambu betung. Yang kedua adalah mempelajari perbandingan kekuatan rekat setiap rasio penambahan polymerik methylene diphenyl disocyanat atau PMDI terhadap perekat formaldehid pada laminasi variabel kayu sengon dan bambu betung. Yang ketiga adalah mengetahui rasio pencampuran perekat yang cocok berdasarkan kekuatan rekat pada laminasi bambu kayu sengon dan bambu betung. Selanjutnya ini ada perekat yang kami gunakan yaitu formaldehid dan PMDI. Jadi untuk formaldehid sendiri dibagi dua, yang biasanya digunakan komersial untuk kayu lapis sendiri, yaitu fenol formaldehid dan urea formaldehid. Di sini dapat kita lihat beberapa spesifikasi yang digunakan untuk penggunaan kayu lapis. Bahan ini kami dapatkan dari PT Intan Wijaya Tbk yang ada di Terboyo, Semarang. Berikut spesifikasinya. Selanjutnya adalah PMDI yang kita gunakan sebagai pembanding dari formaldehid. Jadi polymeric methylene diphenyl disocyanat itu adalah perekat yang berbasis isocyanat. Perekat PMDI berbasis pada reaktivitas yang tinggi dan memiliki radikal isocyanat. Untuk selanjutnya ada metode penelitian di mana berikut bahan dan alat yang kami gunakan bisa dilihat. Lanjut. Selanjutnya ini variabel dari kondisi operasi, variabel terikat, dan variabel hasil yang akan kami dapatkan. Jadi pada tahap persiapan bahan, potongan kayu dan bambu itu sendiri kita jadikan sebagai papan yang ukurannya 40 kali 40 kali 1,2 cm. Lalu pada persiapan variabel perekat, yaitu perekat dari urea formaldehid dan PMDI kita campurkan dengan hardener, lalu di mixer, lalu dicek viskositas dan juga pH-nya. Setelah mencakup dengan standar yang digunakan yaitu pH 5 dan juga viskositas 20, maka dapat digunakan. Lalu setelah perekat yang
sudah disiapkan siap, maka dapat dilaburkan pada laminasi bambu dan kayu itu sendiri. Jadi laminasinya kami rangkap 3 jadi menjadi 1,2 cm, lalu dikempa dengan cara cold dan hot pressing. Dalam cold pressing yaitu dibutuhkan lama pengempaan 40 menit dan hot pressing dibutuhkan waktu 15 menit. Untuk tahapan selanjutnya akan dilakukan pengeringan selama 3 jam di dalam oven. Lalu setelah semua itu selesai, kita bisa melakukan tahap pengujiannya. Jadi tahap pengujiannya itu ada tahap pengujian bonding strength dan delaminasi, di mana untuk tahapan pengujian bonding strength itu kita menggunakan universal testing machine, di mana kita akan menguji bonding strength-nya dan didapatkan hasil bonding strength dalam satuan Newton per milimeter kuadrat. Selanjutnya untuk pengujian delaminasi itu sendiri dilakukan dengan organoleptik gitu, di mana kita akan melihatnya secara penglihatan ya, di mana nanti bakal ketika setelah pengujian itu kita lihat apakah nanti hasil rekatan itu ada yang terbuka atau tidak kayak gitu, dan nanti hasilnya bisa kita olah. Berikut rasio jenis perekatnya, di mana X itu sebagai UF dan PMDI itu sebagai PMDI-nya. Jadi berikut rasio pencampurannya. Ada 95 banding 5, 90 banding 10, dan 85 banding 15. Berikut hasil percobaan yang kami hasilkan. Jadi hasil percobaan yang telah kami dapatkan, berikut grafik yang kami telah buat. Dapat dilihat pada grafik bahwa semakin tinggi rasio penambahan PMDI terhadap urea formaldehid, maka memiliki hasil pengujian bonding strength dan juga delaminasi yang semakin tinggi pada setiap variabelnya, dan hasil terbaik yang didapatkan adalah pada rasio 85 banding 15. Hal ini dikarenakan bahwa perekat PMDI berbasis pada reaktivitas yang tinggi dari radikal isosianat NCO. Ikatan dengan polaritas yang kuat dan senyawa yang juga membawa radikal ini tidak hanya membuat potensi daya rekat yang baik, tetapi juga potensial untuk membentuk ikatan kovalen dengan substrat yang mempunyai gugus hidrogen reaktif. Lalu, alasan yang kedua adalah penambahan PMDI terhadap urea formaldehid pada rasio optimal dapat meningkatkan kinerja perekat dengan baik, seperti sifat isosianat terhadap ketahanan pada air yang tinggi dan juga gugus hidroksil pada kayu yang bereaksi dengan gugus isosianat dari resin PMDI sehingga membentuk ikatan poliuretan dan memberikan hubungan kovalen langsung antara perekat dan kayu sehingga menghasilkan laminasi pada variabel lebih baik dibandingkan tidak adanya penambahan PMDI. Untuk selanjutnya, untuk 4.2 kami membandingkan antara hasil dari kombinasi kayu bambu dan bambu lapis, pure bambu lapis. Di sini terjadi perbedaan yang cukup signifikan, di mana hasil rekat yang kombinasi kayu dan bambu lebih baik daripada yang bambu saja. Ini dikarenakan oleh ketika pengempaan terjadi penyusutan oleh bambu yang berbeda dengan kayu, di mana penyusutannya ini dikarenakan bambu struktur anatomi yang berbeda antara kayu dan bambu, di mana pada bambu memiliki dinding atau sel parenkim yang lebih tipis dibandingkan kayu, yang menyebabkan ketika awal pengeringan rongga sel parenkim menjadi lebih tipis dan jadi mudah lebih mudah terlepas gitu dengan ikatan perekatnya itu sendiri. Lalu alasan yang kedua yaitu di mana di sini modulus of electricity dari bambu lebih tinggi, namun kerapatannya lebih rendah dibandingkan kayu. Sedangkan pada kasus ini kekerapatan atau kekuatan itu yang lebih diutamakan dan mempengaruhi kekuatan kayu dan bambu kayak gitu. Ya, jadi bonding strength-nya itu dipengaruhi oleh kerapatan, sedangkan kerapatan dan modulus of elasticity itu berbanding terbalik. Sekian dari presentasi penelitian kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.